Oke, lanjut ke unsur-unsurnya ya, bab 2. Kita lihat di modul itu unsur-unsurnya ada beberapa ya yang mungkin kalian baru dengar lah. Yang utama itu ada kelas, ada metode, ada konstruktor, ada modifier, sama objek, sama package. Nah, mungkin kita belajar perlahan-lahan dulu, kita kenal kelas itu apa. Nah, di sini mungkin biasa yang kita sering pakai C++ itu kan prosedural. Kita bikinnya cuma satu file, satu project, ya kan. Nah, kalau di Java ini, OOP ini, PBO ini, itu kita bikin sebuah projectnya itu nggak cuma satu file. Jadi bisa pecah-pecah, ada 10 file kalau udah gede, atau yang kecil-kecil lah, cuma 3 file. Nah, kelas ini menggambarkan file-file itu. Jadi misal yang kita sekarang buat ini ada main kan, main.java. Nah, itu namanya ada kelas main. Jadi satu file main gitu. Kalau misal kita bikin kelas baru deh, berarti kita nambah file baru. Kita coba langsung ya. Hmm. Klik kanan, new, Java class. Misal nama kelasnya apa? Mahasiswa, mahasiswa. Oh ya, mahasiswa. Ini contoh yang paling mainstream ini. Kemudian kita Ada klik berarti. finish. Nah, dia Nah, bakal jadi ngebuat. ada kelas mahasiswa. Nah, dari fungsinya sendiri kelas tuh apa sih gunanya? Nah, kalau kita lebih enak belajar PBO, kita ketahui dulu fungsi-fungsinya. Misal kelas ini sendiri. Ya, apa sih itu? Ya, jadi kan kalau di C++ kalian naruh void atau function kalian tuh satu project semua gitu ya. Jadi kalian bisa Mm-mm. ngoding 1000 baris gitu. Nah, cuma kalau di di Java ini dengan konsep OOP kalian bisa mengelompokkan void-void itu ke dalam kelas-kelas tertentu yang kalian mau kayak gitu. Mm-mm. Jadi biar lebih gampang lah. Mm-mm. Jadi yang untuk kelas ini sebenarnya itu menggambarkan sebuah eh, nanti kita kan habis kelas ini kita bakal belajar objek. Nah, jadi kelas ini kita bisa menggambarkan sebuah blueprint lah. Misal Cetakan, sebuah kita tahu kan cetakan, tahu lah. Dan loyang-loyang. kelas ini tahu kan kelas itu ruangan lah, ruangan kelas. Nah, ruangan itu isinya namanya mahasiswa. Berarti nanti di dalam ruangan itu pasti isinya mahasiswa. Gak mungkin ada dosen. Nah, Nah, misal ada kelas dosen, nah baru di dalam kelas itu nanti isinya dosen semua. Nah, jadi untuk sebuah kelas ini, misal mahasiswa, berarti berarti dalam kelas itu ada apa namanya ciri-ciri khas. Nah, jadi yang ciri khas dimiliki mahasiswa itu mahasiswa. apa gitu. Nah, misal mahasiswa ini ciri khasnya apa? Pertama kita punya apa? NIM misalnya. Mungkin kita bisa bikin sebuah NIM. String name. Kita tambahin nama, koma, name. Nah, ya udah anggap aja dua lah. Jadi nama sama name ini variabel yang khusus dimiliki mahasiswa ini kita sebut dengan nama atribut ya. Mm-mm. Jadi di sebuah kelas tuh ada namanya atribut sama namanya metode. Metode itu sebagai perilakunya. Misal mahasiswa itu punya perilaku apa? Misal belajar. Belajar nggak harus mahasiswa sih. Yang lebih terperinci kuliah. Kuliah masuk nggak? Ya udah Ya, kuliah kuliah. aja lah nggak apa-apa. Ya, pokoknya dia tuh harus ciri khas. Ciri khasnya mahasiswa. Nah, misal udah gitu aja. Terus kita lanjut. Mungkin itu untuk pengenalan singkat dengan kelas. Terus kita lanjut kalau di modul itu yang kedua ada namanya metode. Oh iya, sebelum masuk ke metode ini di modul ada cara bikin sebuah kelas. Kamu buka ini enggak? Nah itu, kurung modifier satu, terus kurung modifier 2. Nah Nah ini, sebenarnya caranya itu ada tambahan modifier satu sama modifier 2 ya. Cuma itu opsional, boleh dipakai, boleh enggak. oke, jadi Nah, di sini nih, di awal. ini bisa kalian Public kasih public public class atau misalkan nah private.
Jadi yang Nggak kiri bisa yang deh. public tadi, itu public itu namanya modifier satu. Nih, modifier satu berupa public, abstract, sama final. Nah, itu ada. Terus modifier 2 itu ada extend sama implement. Itu nanti sih masih agak jauh kita belajarnya. Terus Nah, dalamnya yang kedua kita belajar metode nih. Nah, ini yang udah dijelaskan tadi. Metode itu perilaku dari sebuah kelas tersebut kan. oke. Jadi Nah, kuliah ini adalah metode, variabel nama sama name ini adalah atribut kayak gitu. iya. Kalau metode di Java tuh nggak cuma void sih, ada yang lain kayak function kayak integer, float, double, string, dan lain-lain. Itu juga dinamakan metode. Mahasiswa kuliah. Misal yang bikin function deh yang metodenya integer, Apa nih? nilai mungkin. Berarti ditambahin ya atributnya integer nilai. Integer, hitung nilai misalnya. Nggak boleh dispasi pak. Lupa lupa. Hitung nilai. Itu nggak pakai garis bawah pak, Ya, siap siap. sesuai dengan komunitas satu dunia pak. Nah integer hitung nilai. Nah terus baru ada returnnya. Kalau di C++ kan namanya function tuh, ada returnnya. Kalau di Java tetap namanya method sih. Cuma ada return juga. Returnnya nilai. Ada. Terus untuk method mungkin gitu ya. Method juga ada ini loh. Ada modifiernya juga loh method. Kalau mau tahu. Kalau di modul coba lihat tuh di modul. Nah, kalau kelas tadi kan modifiernya dua tuh, kiri sama kanan. Kalau method dia cuma di kiri doang. Isinya mirip dengan yang tadi ya. Ini ada public, rotate, private, static, terus masih banyak lah. Itu kita belajarnya nanti lah. Terus untuk parameter, ya parameter biasa sih. Udah tau lah parameter sama persis dengan C++. Ya, ini ya parameternya. Terus setelah kita belajar metode itu di sana ada namanya constructor. Nah, mungkin sebelum kita belajar constructor, kita belajar bagaimana kita panggil kelasnya dulu deh. Oh iya lupa. Kan ini kan kelasnya beda nih. Kalau kita nggak manggil, nggak akan jalan sih mahasiswanya. Oke, jadi kan kita jalanin fungsi utamanya di main ya. Walaupun kita run, dia nggak bakal manggil eh, apapun di mahasiswa ini kayak gitu. Iya. Oke, ini kita apain dulu nih? Kita komentar dulu aja kali ya. Atau bikin main satu lagi deh, Ya udah. biar nggak pusing. New Java class main 2. Main dua. Nah, enaknya Java ini bisa gini. Mainnya dua. Ini mainnya tetap main ya. Nggak main 2 kayak gini ya. Ya, nggak boleh. Beda. Harus main. Ini harus main. Wajib main, nggak bisa diubah-ubah. Iya. Coba itu bisa di-run gak itu main dua itu? Iya, Oh itu yang salah. pilih yang kanan tuh. Ntar deh, shout main 2. Klik kanan. Nah, itu ada run file tuh. Kalau yang di atas tuh run project. Kalau run project dia otomatis ke main yang pertama. Sebenarnya dalam satu project tuh harus boleh cuma satu main sih. Cuma karena di sini kita latihan. Iya, karena kita di sini latihan, jadi nggak apa-apa lah nyimpang dikit ya. Tapi jangan dicontoh ya. Kalau bikin project harus satu mainnya. Nah, kita coba belajar cara manggil kelas mahasiswa tadi. Mungkin
istilahnya dalam pemanggilan kelas mahasiswa itu namanya instansiasi. Oke, mirip-mirip kayak deklarasi ya sebenarnya. Kayak gitu. Instansiasi tulisannya instansiasi kayak biasa lah. Nah, caranya itu ya itu su itu. Nah, siasi. Terus caranya kita panggil kelas. Kita panggil kelasnya dulu ya. Jadi ini mahasiswa ya. Mahasiswa ini adalah kelasnya. Mahasiswa sama dengan nama variabel, Misalkan ini MHS. terus sama dengan new, terus nama kelasnya lagi. Kurung tutup kurung bukanya, Pak. Nah, kalau kalian perhatiin, sebenarnya itu kayak string nggak sih? String tadi kan huruf paling kirinya tuh huruf gede kan. Nah, kalau huruf gede berarti itu namanya kelas. Jadi string itu adalah kelas sebenarnya. Kalau kalian penasaran. Bisa diklik nggak string kelasnya? Nah, klik apa itu? Nah, buat yang pengen tahu ini kalian tahan kontrol, kemudian kalian klik ya stringnya. Nah, itu nanti otomatis ke reference ke filenya. Kalau bisa Banyak. dilihat tuh di atas namanya string.java. Jadi Ya, string itu sebenarnya kelas. Kalau integer int kecil biasa itu nggak ada itu. Coba int kecil. Nggak bisa dikontrol klik ya pasti. Bisa nggak? nggak bisa. Nggak bisa kan? Berarti itu nggak punya apa namanya? Nggak punya referensinya. Jadi int ini hanya tipe data, sedangkan string ini dia adalah objek ya, kelas Kelas. kayak gitu. Kelas. Jadi kayak mahasiswa tuh sama tuh. Mahasiswa yang ini kelas. Nah, yang MHS ini adalah objeknya. Hmm. Nah, terus letak letak kata instansiasinya tuh di setelah sama dengan, yaitu new mahasiswa kurung-kurung, itu namanya instansiasi. Kalau kita nggak pakai new mahasiswa kurung-kurung, nanti kita nggak bisa manggil variabel mahasiswa. Nah, berarti kita harus instansiasi dulu, harus pakai new mahasiswa kurung-kurung. Sebenarnya string juga ada gitu, new string sebenarnya. Cuma kita bisa langsung kasih sama dengan, dia lebih canggih. Kelasnya lebih bagus daripada punya kita. Kita kan bikin kelas abal-abal. Hmm. Nah, kalau udah itu namanya instansiasi, kita belajar konstruktor. Kalau Eh, di modul ini ada nih bisa dibaca nih. Coba dibaca. Nah, merupakan metode yang namanya sama dengan nama kelas di mana metode tersebut berada. Jadi konstruktor itu katanya metode, cuma namanya nama kelasnya. Bingung kan? Coba dibikin. oke, langsung praktek aja ya. Jadi, oke, jadi untuk membuat konstruktor kayak gini ya. Pertama kalian tulis public, kemudian Nanti modifier lah, ini kayak metode. modifiernya kayak gitu. Kemudian ini Terus kita copy ini mahasiswanya. harus namanya harus sama ya dengan kelas. Terus itu parameter itu kayak metode biasa Nah, ini cuma parameter yang mau diisi. Misalkan string nama, string name, integer nilai. Kemudian oh ya, yang nama ini name sama nilai yang di sini itu beda ya sama nama name nilai yang di sini ya. Kalau yang di sini itu dia atribut atau variabel global ya. Kalau yang di sini, sedangkan di sini dia bersifat lokal aja kayak gitu. ya itu cuma parameter doang. Nah kan ini nama ini sama nama ini sama nih. Nah gimana kita ngebedain yang global sama yang lokal? Nah, caranya adalah pakai this nama sama dengan nama. Nah berarti kalau yang this nama itu
dia menunjuk ke yang global di sini. Sedangkan yang nggak pakai this, dia nunjuk ke yang lokal. Bisa kita lihat ya kalau kita blok di sini dia mengarah ke yang ini. warnanya. Nah, kayak gitu. Hmm. Mungkin masih bingung gunanya apa sih konstruktor itu. Mungkin ini kita bisa hapus dulu konstruktornya. Iya deh. Tuh. Nah, kita coba itu di copy aja lah itu konstruktornya. Udah di copy belum disimpan atau di komentar deh. Di komentar. Misal kita nggak pakai itulah. Nah, misal kita panggil kuliah dulu deh. Kita panggil mahasiswanya kuliah. Nah, Tadi berarti kan manggilnya di sini ya. nah, cara manggilnya itu tinggal kita panggil nama variabel terus pakai titik. Nah, situ banyak ininya. Ya itu banyak tuh nama-nama yang bisa kita panggil. Cuma yang kita punya tadi ada hitung nilai, ada kuliah, ada nama, nilai, sama name. Nah, misal kita mau manggil kuliah deh, manggil aja. Terus misal kita jalanin, mahasiswa kuliah. Sesuai dengan ininya tadi ya, yang metode kuliah di kelasnya mahasiswa. Nah, mungkin di sini nama, name, sama nilai kita belum kasih value-nya ya. Mungkin cara ngasih value-nya itu bisa di main 2 Java-nya dengan cara biasa. Pakai sama dengan biasa itu bisa panggil dulu mahasiswanya untuk kita set value-nya, set namanya. Nah, siapa namanya? Ucup. Dengan Udin. Kenapa Udin? Terus yang 5S. lainnya sama, bentuknya kayak gitu. Jadi kalau kita mau mengakses isi dari mahasiswa.java, itu kita aksesnya lewat variabel yang udah kita instansiasi. Itu name siapa. Nah, Terus satu lagi dengan nilai. Nggak salah nilai, nggak apa sih. Udah. Terus mungkin di kelasnya mahasiswa itu hitung nilainya kasih rumus lah. oke, kasih rumus apa ya? Itu nggak usah pakai parameter deh. Oke, ini kita hapus saja parameternya. Biar Tuh. Nah, nilainya tuh ngambil yang di atas yang punya global. nah dia otomatis ya langsung ambil yang paling atas walaupun kita nggak pakai this. Karena Mm-mm. nggak ada nilai lagi selain si Nilai. nilai. Nggak ada Pokoknya nilai nggak ada. selain yang global. Uh, Ataupun kalau kita mau pakai this juga tetap sama. bisa kok, sama aja. Misalkan nilai bagi 3, kemudian Terus kita panggil si out, misalkan nilai nilai si Udin, coba kita panggil nilai Udin adalah 100. nilai MHS nama Nah, ada. jadi manggilnya kayak gitu, kayak biasa sih. Cuma kita butuh MHS dotnya aja itu, soalnya kan letak nama variabel nama tuh di kelasnya mahasiswa. Jadi perlu pakai dot dot. Kalau dijalanin, Kok jalan yang itu lagi? run file. Ada Nah, kecilnya, ya ampun. jadi di sini nanti tulisannya adalah nilai Udin adalah 33. Sip. Soalnya 100 bagi 33. Nah, masalahnya kan kita belum belajar konstruktor kan tadi. Nah, gimana kalau kita pakai konstruktor? Nah, kalau kita pakai konstruktor, kita ngeset nilai nilai nama, name, nilainya nanti nggak secara manual kayak gitu.
Ini kan manual nih. Harus diketik satu-satu set nilai manual. Nah, kita coba pakai konstruktor. Nah, sebenarnya kita bisa bikin uh, variabel baru ya selain MAHS. Itu kayak biasa lah, string kata 2, string kata 3. Kan bisa banyak itu. Array juga boleh. Pokoknya bebas gitu. Nah, coba kita buat konstruktor deh. Udah ya. Oke, ini kan ini konstruktornya ya. Nah, kalau misalkan kalian mau males nulisnya ya, kalian bisa pencet Alt sama insert. Nah, di sini kan ada banyak nih pilihannya. Kalian pilih yang konstruktor. Kemudian tinggal kalian centang aja variabel yang mau dijadiin konstruktor. Sebagai contoh, biasanya sih konstruktor itu isinya adalah semua ini ya, Semua semua atribut yang ada di kelas tersebut ya. Kita generate biasanya, tapi nggak harus ya. biasanya, tapi nggak harus, ada kasus-kasus tertentu. Nah, sama kan? Nah, terus gunanya konstruktor itu apa sih? Nah, konstruktor itu Jadi dipakai ya untuk ngeset nilai di awal kayak gitu. pada saat instansiasi. Jadi kita nggak perlu ngeset-ngeset nilai lagi. Coba kita praktekkan. Misalkan di sini Merah langsung. merah langsung. Oke, kita coba yang di sini aja dulu ya. Misalkan kita lihat di sini konstruktor, dia pertama menerima nama, name, kemudian nilai. Berarti yang di dalam kurung sini harus kita isi yang pertama nama. Misalkan Ucup. Kemudian name-nya misalkan berapa tadi? 12, aduh, 124 20 00 02 sal. Wih, mereka tuh bukan maba weh, semester 3 weh. Oh iya, Baru lupa. nyadar. Baru 19. nyadar. Ya, maaf maaf maaf. Oh ya, ini videonya lama lama kali ya ini, lebih sejam ini. Lebih Maaf nih. ya. Kita sesuai dengan pertemuan asli Dojo. Semoga nggak ngantuk deh. Nilainya misalkan 90. Nah, jadi mungkin sedikit pengetahuan tadi lupa ngasih tahu. Sebenarnya yang kurung buka, kurung tutup itu namanya konstruktor. Nih. Nah, jadi kalau kita misal di main Java-nya kita nggak buat konstruktor, itu default awalnya dia kosong. Konstruktornya kosong. Nah, ketika kita bikin konstruktornya ada tuh, nah ada berapa baris? 5 baris. Jadi defaultnya akan terganti. Jadi dia harus ada tiga parameter tuh. Untuk apa namanya kurung-kurungnya itu, kurung-kurungnya. Ya, yang di dalam kurung mahasiswanya tuh. Jadi gitu. Nah, biar yang atas ini nggak error, itu Mm-mm. kita bisa bikin konstruktor kosong ya. Jadi konstruktor kita bisa bikin banyak-banyak. Public Tapi parameternya dibedain. mahasiswa dalam kurung. Udah gini doang. Nah, ini sebenarnya ada pelajarannya ini, bikin dua metode yang sama namanya. Tapi nanti itu. Ya, untuk sementara biar ini nggak error, kita buat konstruktor kosong ya. Kayak gini. Jadi Iya. dia nggak menerima apapun dan dia nggak mengeset nilai apapun. Iya. Mungkin coba dijalanin. Itu diganti dulu layoutnya. Emang S2. Nah, Ya, lupa.
Klik kanan, on file. Nah, di sini muncul nih nilai si Udin adalah 33, Tiga, nilai itu Ucup adalah 30. yang atas tuh yang pakai manual, terus yang bawah itu pakai konstruktor. Nah, terus Jadi prosesnya yang pertama ini kan MHS nama sama dengan Udin, berarti ngeset nama sama dengan Udin, kemudian NIM juga sama dengan sekian, kemudian nilai sama dengan sekian. ya, Nah, kalau yang ini, yang kedua yang kita pakai konstruktor, dia ngirim parameternya dulu, kemudian ditangkap di sini. Nah, kemudian apa namanya? Dia ngesetnya di dalam konstruktor sini. Jadi nama sama dengan nama yang diterima di sini, name name yang ini sama aja, dia sama dengan parameter ini, untuk nilai juga sama dengan parameter yang ini, kayak gitu. mungkin masih bingung nanti bedanya apa sih, mending pakai yang mana sih? Itu mungkin masih bingung ya teman-teman. Nah, bedanya itu kalau yang kita pakai konstruktor, itu kita ngesetnya di awal. Cuma sekali di awal. Nah, itu nanti ada kondisi tertentu ketika ada data dari kelas itu nggak boleh diubah lagi. Misal, Name sama aja kan, name nggak bisa diubah juga. bagiannya juga nggak boleh dirubah. Jadi name itu nggak mungkin kita berubah kan. Jadi name kita bisa setnya pas di awal doang. Kita jangan ubah-ubah lagi di lain waktu. Soalnya kalau kita pakai yang manual, itu kita bisa ubah. Itu yang name-nya akhirnya 01 bisa kita ubah jadi 05. Nah, itu untuk kasus-kasusnya ketika kita pengen pakai konstruktor atau secara manual. Itu sih. Terus mungkin ini mempersingkat waktu, kita langsung lanjut lagi ya. Ini ada namanya modifier. Di modul itu ada namanya modifier. Mungkin bisa dilihat modulnya. Pak, lihat modul, Pak. Iya, sabar, Ampun, Pak. masih nge-lag. Nah, itu kita bisa baca. Modifier adalah sifat yang dimiliki setiap atribut atau metode atau kelas dalam Java. Nah, tadi di cara membuat kelas tadi kan ada dua modifier kan, yang opsional, yang boleh dipakai atau boleh enggak. Nah, itu sebenarnya ada ciri-ciri khas tertentu tiap modifier. Nah, kalau bisa lihat di tabel itu ada 4 yang dijelasin. Yang pertama public, kedua protect, atau terus ketiga default, terus keempat ada private. Nah, mungkin bisa dibaca itu untuk public, itu bisa diakses dalam kelas yang sama. Terus dapat kita akses dengan package yang sama. Ini ke bawah Terus, ini ya. ya ke bawah, bukan ke kanan. Terus subkelas dengan package yang berbeda. Bingung pasti kalian ya, gimana ya cara jelasnya biar nggak bingung. Intinya public itu bisa dipakai dimanapun lah. Ya, itu. Jadi kita coba paling yang kecil dulu, coba private dulu deh. Private ya. Katanya private kan itu yang boleh itu cuma kelas yang sama. Ini kelas yang sama. Yang lainnya tidak kan? Coba Nah, kita coba. di mahasiswa ya. Coba di mahasiswa kita bikin modifiernya private 1. Kita buat metode yang namanya private, yang modifiernya private. Misalkan void eh, Rahasia ya. contoh. Contoh rahasia. Ini udah contoh private ya, terserah lah. Oke, kalau kayak gini kan harusnya kalau misalkan nggak ada private, harusnya kan kita bisa manggil ya, manggil dari main 2 ini ya, mhs2 dot contoh private. Harusnya bisa ya, tapi di sini merah. Kita lihat
di Itu ada keterangannya. keterangannya. Contoh private has private access in mahasiswa. Berarti dia nggak bisa diakses kecuali di mahasiswa aja. Kayak gitu. Misalkan di sini kita nggak pakai private deh, kita biasa aja void biasa. Nah, dia nggak error. Waktu kita jalanin juga, kita run, dia mau kayak gitu. Jadi yang private itu cuma bisa dipanggil di dalam kelasnya aja, nggak boleh keluar kelas, Nah, misalnya kayaknya gimana kayak nih? kurung Misal, gitu. misalnya gimana nih manggil di dalam kelas? Misalkan di sini kan void kuliah ya, kita coba di void kuliah aja ya. Di sini misalkan di dalam void kuliah kita panggil di sini contoh private kayak gini. Nah Nggak kemudian merah. nggak merah, dia nggak merah karena ini kan masih di dalam kelasnya kayak gitu. Nah di sini merah karena dia di sini private, di sini kita kasih private sehingga kita nggak bisa ngakses metode ini untuk dibawa ke main 2 kayak gitu. Itu contoh yang private. Terus yang default, kita udah contohin yang default itu katanya yang ya kelas yang sama iya, terus antar kelas dalam package yang sama iya, cuma tidaknya subkelas yang di package berbeda sama bukan subkelas dan package-nya juga berbeda, itu nggak bisa. Nah ini mungkin agak susah ya nyontohinnya, harus extend. Iya. Intinya apa namanya, sebenarnya protected sama default ini mirip-mirip. Untuk sekarang bisa dianggap mirip aja. Apa ini merah? Oke. Untuk sekarang bisa dianggap mirip aja. Nah, kita buat package saja ya. Misalkan di sini namanya Kita package. belum belajar package. Ya, untuk contoh aja ya, untuk contoh package baru. Nah, untuk yang protected sama default, intinya dia cuma bisa mengakses kelas yang ada di dalam package ini. Jadi kalau misalkan di dalam package yang baru ada misalkan kelas hewan kayak gini, nah dia nggak bisa dipanggil dari sini apa namanya mahasiswa main sama main 2 kayak gitu. Untuk Sip. sekarang dipahaminya kayak gitu dulu aja karena kita belum belajar lebih lanjut. Oke, sip. Terus yang untuk protected itu ya tinggal tambah satu akses aja sih, ya bisa pindah package, tapi dengan syarat dia subkelas Package ini sama bisa kayak. dianggap folder ya, bisa dianggap Nah, folder. Jadi untuk private kan tadi cuma di file yang sama yang di sini. Kemudian untuk default dia cuma bisa diakses untuk di folder yang sama atau bisa dibilang package yang sama. Kemudian untuk yang protected dia juga bisa diakses di khusus di package yang sama kecuali kalau dia nge-extend. Nah, untuk nge-extend itu apa nanti di pertemuan selanjutnya. ya misal eh, misal buat contoh deh buat manusia kucing.java di default package. Nah kan di hewan itu pasti salah paling, kucing itu pasti hewan kan. Nah jadi kucing.java sama hewan.java itu satu kesatuan lah. Jadi ketika si hewan.java itu misalnya ada atribut nama, nanti si kucingnya itu juga bisa manggil atribut nama. Itu untuk si protected itu sih. Extern nanti lah, kebalik bang. Enggak, iya ya benar deh. Udah nanti lah itu. Terus lanjut ke public, nggak Jadi ada uh, uh, nggak bolehnya.
Oke, jadi kalau public misalkan si hewan.java di sini dia sifatnya public, berarti dia bisa dipanggil di main, bisa dipanggil di main 2, bisa dipanggil di main Java, kok main Java, mahasiswa, bisa dipanggil di kucing kayak gitu. Iya, pokoknya bebas, bisa semua kalau public tuh. Aku ulangin sekali lagi ya. Jadi Iya, untuk yang private dia hanya bisa dipanggil di eh, kelas ini saja, di kelas yang ada private-nya itu aja. iya, Kemudian untuk yang eh, default dia bisa dipanggil hanya di dalam satu folder atau satu package-nya itu aja. iya, Misalkan di sini eh, di dalam mahasiswa ini ada method yang modifiernya protected. Dia bisa dipanggil di main, bisa dipanggil di main 2, bisa dipanggil di kucing, tapi dia nggak bisa dipanggil di hewan kayak gitu. Karena udah beda folder ya. Kemudian selanjutnya ada protected. Protected ini sama, nggak bisa dipanggil di luar package atau di luar folder, kecuali kalau misalkan dia nge-extend kayak gini. extend tuh kalau kalian ya mirip itulah apa sih gimana sih jelasinnya, misalnya ada hubungan lah kucing dengan hewan kan satu hubungan gitu. Kucing merupakan hewan, misalkan kayak gitu. Nah, walaupun dia beda package, beda folder gitu, tapi kalau dia extend, dia tetap bisa manggil metode-metode yang ada di dalam hewan kayak gitu. Ini nanti aja ya, masih nanti kok ini belajarnya. Masih nanti tuh. Kemudian kalau public ya bebas, dia mau di dalam package yang sama bisa dipanggil, mau di luar package yang sama juga bisa dipanggil kayak gitu. Mungkin tuh modifier itu aja ya, nanti ini selalu dipakai ke depannya, jadi nanti kita belajarnya sambil jalan aja. Terus di sini di modul itu ada beberapa modifier yang penting lainnya, itu ada static sama final. Jadi di sini ada static sama final ya. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuma yang penting lainnya ini ada static sama final yang biasa dipakai lah. Jadi untuk static ini kita bisa lihat kalau di codingan itu kita punya public static void main. Nah, tapi static itu maksudnya mainnya itu punyanya si, aduh namanya main pula. Si Kelas main itu punyanya kelas. Jadi misal bingung kan? Jadi misal si mahasiswa kita bikin metode static coba. di kucing aja deh yang kosong. Ya udah, misal di kucing punya kasih atribut dulu nama gitu. Apa nih? String nama. Ya udah, terserah. Nama aja udah. Apa integer apa? Jumlah kaki. Pakai spasi lagi. Oke, udah. Nah, terus misal kita bikin sebuah metode static, misal static void hmm, Meow aja deh. meow, Saud. terus isinya meong-meong gitu, ngegas ya, meong. Oh iya, Nah, di sini sebenarnya nggak cuma bisa dikasih static ya, di sini juga bisa dikasih public, public, jadi itu satu kesatuan yang terpisah, beda private, terpisah. atau nggak usah dikasih pun nggak apa-apa. Itu Mas, sebetulnya ada istilahnya itu, kalau yang public private itu namanya modifier access kalau nggak salah. oh Aku iya, lupa. oh iya tadi lupa jelasin nih. Kalau yang default itu dia nggak dikasih tulisan apa-apa. Iya, Kan tadi ada jadi public, terus ada protect protected, terus ada apa lagi? Private. private terus sama default. Nah, kalau yang default dia nggak dikasih apa-apa kayak gitu. Ya kosongan. Nah, misal kayak Nah, gini ya, ini method static ya. ya Kemudian kita panggil di mana? di main, coba di main 2. Nah, enaknya static itu kita bisa manggil
metodenya tanpa instansiasi. Nah, Nah, langsung kayak gitu karena kita harus biasanya kan harus bikin instansiasi dulu tuh. Nah, kalau statik itu nggak perlu. Jadi statik itu sebenarnya punyanya si kelas. nah di sini meo meo. Ya jadi cara manggilnya seperti itu. Kalau kita instansiasi coba bisa nggak manggil meo? Misalkan Kucingnya diinstansiasi, kucing sama dengan cat sama kucing dengan pet, new meo, kucing. kucing. Nah, ini namanya instansiasi ya, jangan lupa. Kasakernya kosong ya karena kita nggak bikin tadi. Nah, karena Terus, ya, oke. terus coba panggil static meo tadi. Cat Cat dot meo. meo meo meo. Tuh, dia nggak merah coy. Berarti bentar-bentar. Oh, berarti dia juga bisa bisa dengan dipanggil menggunakan variabel. Cuma itu biasanya statik itu dia manggilnya nggak lewat variabel. Dia lewatnya langsung ke kelasnya kucing Ya, dot mau. cat ini objek ya, variabel cat ini itu kita anggap objek, dengan Ya kucing nanti ini ada kita anggap beberapa. kelasnya. Nah, kalau yang statik yang kayak gini, dia hanya bisa dipanggil harusnya ya, harusnya, dan biasanya dipanggilnya melewat anu aja, apa, Kelas. nama kelasnya, kucing dot meow. Jadi si metodenya itu punyanya si kelas bukan punyanya si objek atau punyanya si variabel. Jadi kita tanpa bikin objek, atau bisa dibilang kita tanpa inisiasi instansiasi apapun, kita bisa manggil ini apa namanya, si metode ini. Sedangkan Cuma misalkan ada misalkan di sini kita buat void, void, di sini nggak pakai statik ya, ya void nyakar gitu. void nyakar. So, so, nah, jadi kalau statik itu biasanya dipanggil lewat nama kelasnya langsung ya. Nah, kalau misalkan yang nggak statik itu kita panggil lewat nama kelasnya langsung, coba dot nyakar. Nah, aduh, nah dia merah karena di peringatannya adalah non static method. Jadi yang non static method yang nggak ada statik-statiknya itu hanya bisa dipanggil oleh ini, si cat ini, si objeknya cat. Nah, kayak gitu. Iya sip. Cuma di statik nggak statik ini ada ini lagi ya apa namanya aturan tambahan. Asal si nyakar itu bukan statik, terus kita panggil nyakarnya di meo, bisa nggak? Aku lupa loh ini kebalik apa nggak. Merah kan? Jadi eh, yang bukan statik itu bisa kita katakan bahwa kastanya rendah. Itu Ya, untuk gampang dimengerti sih. Jadi yang nggak statik itu kastanya rendah, nggak boleh masuk ke dalam statik yang kastanya tinggi. Nah, tapi yang kasta tinggi itu boleh masuk ke dalam kasta yang rendah. Statik boleh masuk ke dalam non-statik. ini kan non statik ya, nggak bisa masuk ke dalam statik ya, nyakar. Nah, kita coba di sini Panggil meo. panggil meow di dalam non statik. Meow. Tada, bisa kan? Bisa. Oke, jadi si meow ini bisa dipanggil di dalam non statik, sedangkan yang non statik nggak bisa dipanggil di dalam statik. Iya. Gitu. Terus untuk kegunaannya apa? Nah, ini banyak kasus sebenarnya kalau untuk kegunaan. Semua semua fungsi itu sebenarnya kegunaannya ada, cuma kasus-kasusnya aja yang bakal kita susah cari gitu. Nah, untuk statik ini, kasus-kasus yang biasa terjadi itu untuk misal kita mempunyai sebuah variabel atau metode yang sesuai dengan katanya lah statik. Jadi statik itu nggak berubah kan, jadi nggak dinamis. Nah, jadi kalau misal kita punya variabel, misal yang statik itu nama
Misal sendiri. jumlah kaki kucing kan harusnya sama ya kalau normal, Iya, iya. Nah, itu. sama dengan 4. Ah, Nah, ini bisa kita ubah jadi statik aja. soalnya gitu nggak dinamis kan, dia pasti 4. Mau gimana pun pokoknya 4. Kecuali cacat sih. Ya, itu beda lagi, beda kasus. Nah, jadi itu kegunaan statik sesuai Statik. dengan namanya, nggak dinamis. Kalau nama kucing kan pasti tiap kucing Ya, kucing beda-beda beda-beda. ya. Nah, Nah, tapi kalau jumlah kaki harusnya normalnya sama ya, yaitu 4. mm-mm. Jadi Nah, itu bisa kita bikin statik lah. itu kita bisa bikin statik. Oke, Gitu. Kayaknya di sini tinggal banyak cut nanti ya. Semangat aku ngeditnya. nggak usah dikat nggak apa kok. 2 jam pas ini. Kayak apa lagi? Terus ada 2 materi lagi, itu objek sama package. Ini materi singkat sih ya. Objek tadi Pertama udah kita disinggung-singgung, package juga udah disinggung-singgung. iya. Nah, untuk objek ini itu kayak tadi ya, misal mahasiswa MHS Nih, sama dengan new mahasiswa. nih. Nah, objeknya itu adalah MHS. Jadi setelah kelas ada objek. Misalkan nih Terus di sini untuk navigasi. eh, integer angka. Nah, bukan integer angka deh, string. String. String kata. Nah, ini string ini adalah kelasnya, mahasiswa adalah kelasnya, MHS2 itu adalah objek, kata juga adalah objek, kayak gitu. Terus new mahasiswanya itu adalah instansi ya si. Nah, new mahasiswanya adalah instansiasi. Nah, sesuai dengan namanya kan ada kelas, ada objek. Nah, kalau ada kelas berarti ada sebuah ruangan. Tadi kita bisa bikin anggap bahwa kelas itu blueprint. Blueprint itu cetakan. Nah, yang dicetak tuh apa? Kalau kelas sebuah ruangan tuh, nah isi dalam ruangan tuh apa? Nah, isi dalam ruangan itu adalah objeknya. Nah, untuk objeknya itu bisa kita bikin banyak. Namun kelasnya cuma satu kan. Ruangannya cuma satu, cuma isinya banyak. Makanya kita bisa bikin mahasiswa MHS2, mahasiswa Fulan sama dengan new mahasiswa. Jadi untuk objek sih itu mungkin untuk pengertiannya. Ya kalau masih bingung anggap aja variabel lah. Iya, kalau masih Tapi bingung. beda sih. Beda. Kalau masih Kalau bingung, variabel itu kayak integer itu variabel tuh. kelas itu Kalau tipe data, kelas itu mahasiswa itu tipe data, fulan itu variabel, udah gitu aja. tapi itu ya salah sih sebenarnya. Salah cuma ya itulah yang aku mengerti juga waktu belajar PBO lah. Aku juga mengertinya cuma itu dulu. Tapi Nanti kalian lama-lama bakal ngerti kok. biasa apa itu kelas, apa itu objek, apa itu konstruktor. Yang penting pengalaman. Habis itu package. Terus package. Nah, Package kalau ya udah kalau tadi. cara bodohnya itu anggap aja itu folder dah. Ya cara bodohnya tuh anggap aja itu folder ya. Ini default package berarti default folder. Package baru berarti folder yang namanya package baru kayak gitu. Iya. Cuma package itu fungsinya lebih ke pengelompokan sih. Mm-mm. Misal package manusia isinya manusia. Atau Atau package package misalkan pakai bangun datar deh. Misalkan hmm, dua dimensi, package dua dimensi isinya berarti persegi panjang, persegi lingkaran kayak gitu. Terus ada ya mungkin package tiga dimensi isinya package tabung, bola dan sebagainya. iya. Itu cuma pengelompokan biar gampang aja. Hmm. Oh iya, nah ini kan apa namanya? Di sini ada import package ya. Oh iya, sampai Nah, lupa. hampir lupa. Nah, ini kan di main 2 itu kan ada di dalam default package. Sedangkan misalkan kita mau manggil hewan, sedangkan dia di beda package kayak gitu. Nah, caranya biar bisa dipanggil ya kita import. Import misalkan Package baru. package baru dot
hewan, nama kelasnya apa, hewan, kayak gitu. titik koma. Jangan lupa titik koma. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa buat objek ya di sini. Hewan, eh, gajah sama dengan new hewan. Kayak kayak gini bisa. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ini kelupaan nih? Yang jelas bakal error ya. Nih, Ada ini enggak sih saran gitu apa namanya dari nah, NetBeans-nya? Alt enter tuh. nih, oke, jangan alt enter deh. Nih, misalkan hewan gini ya. Ini kan masih merah nih. Nah, kalau kalian lupa untuk import, kalian bisa alt enter. Nah, di sini ada tulisan add import for package baru hewan. Diklik aja, Otomatis. dia bakal otomatis ke import di atas. Itu kalau kalian lupa hewan gajah sama dengan new hewan. Sip. Terus yang di hewan Java itu ada package namanya di atas kali tuh. Nah, tuh package. Nih, Nah, itu untuk ngasih tahu letak dia berada. Dia berada di package baru. Misal package-nya ada package lagi. Dalam folder ada folder gitu. siap. Nah, itu cara nama package ya, jangan lupa. Package baru package lagi. Package baru Terserah. package lagi. Nah, jadi ada folder di dalam folder gitu ya. Nah, jadi bentuknya dia pakai titik tuh loh. Itu udah di dalam. Ya udah di dalam, serius. Itu udah ada titiknya. Kalau NetBeans emang gitu kelihatannya. Nah, itu bisa dilihat kan kalau dia folder dalam folder pakai titik. Dia ada di dalam package baru, di dalam package lagi. Cuma di kiri itu nggak kelihatan di dalam ya. Di Coba sini, buka di filenya dar. nah di sini kan nggak kelihatan anu ya, masuk ke dalam package baru ya. Coba Kelihatan kita rata. lihat di file. Nah, tuh ada SRC, Package package baru, baru, ada ada package package lagi. lagi. Jadi bentuknya folder dalam folder. Kalau default package tuh nggak ada folder. Jadi dia di luar, paling luar. Sip. Mungkin untuk latihan-latihan kalian itu bisa bisa dijalanin aja itu langkah-langkah praktikum di modul itu. Modul satu sama modul 2 ya. Iya, Coba lihat modulnya. ini ada Modul satu. latihan-latihan ini. Nah, itu latihannya dikerjain aja, bukan tugas. Itu bisa dikerjain aja sama mungkin bisa dicontohin disalin apa namanya yang di video itu codingan di video. Oke, udah selesai ya, sampai package terakhir. Oke, kalau udah kita tutup aja kali ya. Sip. 1 jam. Oke, udah 2 jam sih ini, udah hampir 2 jam. Nanti kayaknya bakal aku edit-edit dikit lah, aku potong-potong. Oke, sekian ya pertemuan panjang hari ini. Oke, terima kasih.